Oke, selamat sore. Oke, ya, baik. Gimana dengan market? Ya, pasti udah mulai ketar-ketir kan? Ini mungkin pada hari Rabu kemarin kita udah bicara bahwa nggak masalah market turun. Bahkan kalau sampai mau tutup gap juga nggak masalah. Ini gap yang satu udah tutup ya. Kita tinggal menunggu gap satu lagi. Tapi teman-teman tahu nggak? Penurunan hari ini, betul. Semua saham, apalagi saham kita juga banyak yang turun ya. Tapi ada beberapa yang masih hijau ya. Ya, tapi ini pemberatnya apa? Teman percaya nggak kalau pemberatnya ada di satu saham? Ya, itu juga sell on news. Sama seperti saham kita yang tadi 50%, sekarang nggak tahu tinggal berapa persen ya. Profitnya ya. Tapi ini salah satunya adalah DSSA. Teman-teman bisa cek lah DSSA itu turunnya hari ini berapa ya? Ini Sell News karena dia menang juga karena bareng sama si WiFi ya. Itu hari ini turun 13,78%. Ya iya ini faktanya market Indonesia ya. Jadi kalau lu mau turunin indeks dalam sebenarnya mudah, ada beberapa saham yang lu gerakan aja semuanya jadi. Kemudian habis itu lu mau naikin juga sama. Ya, jadi artinya kalau DSSA itu sampai bisa turun segitu jauh, dia juga nanti pasti bisa mantul, nggak tahu nanti berapa gede ya. Jadi artinya ya lu balik lagi ke komposit ya. Ini kan memang market directionnya kita kan. Sekarang ini turun sampai kemana? Sampai ke EMA 50 ya. Ya udah mulai, jadi artinya di sore hari dia mulai rebound ya. Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya bisa, ini yang gap yang bawah ini kalau bisa sekali ditutupin. Ya, oke. Nah, tapi ini balik lagi ya. Sekarang kalau kita bicara mengenai market seperti ini, yang teman-teman khawatirkan apa? Ini gue masih boleh stay di market nggak dan lain sebagainya kan? Ya kan? Kita udah katakan sejak sebelum market turun begini aja, kita udah katakan bahwa nggak usah pergi. Ini adalah sebuah kesempatan. Nah, bagaimana menjadi sebuah kesempatan sedangkan kalau kita lihat ya, Porto kita merah semua sekarang ya. Apa yang terjadi di sini gitu kan? Nah, kalau market udah begini, kalau saya bercerita tentang risk dan money management itu menjadi sebuah hal yang cukup relevan, benar nggak? Ya, tetapi nanti kalau misalnya saya ngomong begitu, nanti pasti teman-teman bilang, oh market jelek aja lu baru ngomong risk kan? Kita enggak. Dari awal kita sudah katakan bahwa kan market nggak bisa kita atur kan? Ya, nah apa yang harus kita lakukan? Ya resiko duluan. Ya, begitu lu bisa menguasai resiko, emosi lu nggak jalan. Ya, karena itulah makanya kenapa saya ngeluarin dulu ebook-ebook yang tentang ini, gitu ya. Jadi kalau teman-teman minimal punya sebuah pondasi untuk apa sebenarnya yang harus dilakukan saat trading gitu. Ya, kalau ebook-ebook begini sebenarnya ya kalau dibilang, ah, lu mau jualan aja ya, itu sebenarnya hal yang tidak laku di pasaran. Ya, lu jual ebook tentang risk dan money management itu juga sebenarnya nggak dijual ya. Itu juga lu bayar suka-suka aja kan. Nah, kemudian habis itu kita keluarin lagi ebook tentang psikologi ya, psikologi trading, psikologi market. Ya, tujuannya apa? Agar lu punya pondasi. Kalau jualan begini, yang dua hal ini itu nggak laku, bener-bener tidak akan laku di pasar. Ya kalau gue mau jualan, gue akan jualan technical. Gue akan jualan ini loh, lu lihat ya, kalau ini cuannya sekian ya dan sebagainya, itu akan jauh lebih laku dibandingkan dengan gue menjual sesuatu yang lu orang nggak mau lihat kan, ya. Tetapi itu justru itu adalah sesuatu yang penting itu loh. Bahwa di dalam trading yang kita butuhkan di awal itu adalah bagaimana kita ngatur resiko, ya kan? Ngatur resiko kan. Nah ini kalau market sedang begini itu enak ngomongnya. Pasti teman-teman mulai nggak gitu. Oh iya bener ya ngatur resiko ya. Kenapa ada stop loss? Ya, pada saat market seperti ini, semua semua saham kan habis kan? Kenapa ada stop loss? Kenapa ada trailing stop? Ya, tujuannya adalah untuk melindungi keuntungan kita. Jangan sampai tiba-tiba lenyap, hilang begitu saja kan? Ini menjadi sangat relevan saat market seperti ini. Nah, market akan seperti ini terus nggak? Mungkin tidak, ya. Pada saat market udah mulai euforia, lu udah lupa lagi tentang risk, money management, tentang psikologi trading dan lain sebagainya. Lu pasti akan lupa lagi. Nah, karena ini mumpung masih tidak di dalam kategori euforia, ya gue cekokin. Ya, mungkin sekarang orang akan mencari, oh ternyata harus risk dulu ya.
ternyata risk itu mempengaruhi psikologinya kita. Bagaimana gue tidak bertindak emosi? Kenapa kita eh, tenang-tenang saja dalam keadaan seperti ini? Karena memang dari awal kita berharap market itu koreksi. Agar apa? Agar gue minimal bisa dapat harga-harga murah sebelum periode window dressing. Ya, karena kita melihat itu di market maker pasti begitu. Lu lihat ya, waktu kemarin yang rally itu ada saham yang murah nggak? Ada saham-saham perbankan kan, tetapi kan katalisnya nggak ada di situ. Sedangkan saham-saham yang punya katalis itu udah cenderung mahal, ya kan? Udah cenderung mahal kan? Bahkan yang kemarin WiFi, DSSA itu dia menang semua sell on news, betul nggak? Ya, sell on news. Nah, itu udah kesempatan semua diturunkan. Bahkan ya karena dia melibatkan DSSA, ya market jadi kayak gini kan. Ya, apalagi yang lain-lain. Belum lagi kalau misalnya Himbara ikutan ya. Cuman Himbara sih udah kalau kita katakan sih udah cukup murah lah. Kalau lu mau buang barang lagi, sebenarnya udah rada keterlaluan juga ya. Kalau bank-bank apa sektor perbankan, terutama big bank itu, kalau sampai dia turun sampai 13-14%, berarti itu ada kepanikan di situ. Ya, itu ada kepanikan. Kenapa? Karena dia udah, aduh, ini udah jadi saham yang kasihan lah ya, udah hancur ya kan, udah turun. Kalau sampai dia ikutan turun, berarti out sudah mulai panik tuh. Ya, pada saat orang sudah mulai panik, apa yang lo lakukan? Ih, di situ yang lu harus ngambil. Jadi ya teman-teman bisa lihat ya BCA hari ini 2,7 ya, BMRI pasti ada yang ditopang lah. Karena kalau sampai dia turun lagi, dia turun gede, ya kita udah katakan ini udah panik ya, atau habis itu BBNI ya. Memang iya, kita lihat ke depannya ya, ke depan ya. Untuk bank-bank himbara itu kekhawatiran pasar itu adalah soal NPL. Ya dengan ini loh kucuran dana dan lain sebagainya. Oke lah, itu udah kita udah tahu lah. Tetapi ini sudah jatuh gitu loh. Harganya sudah kita boleh kategorikan murah lah. Kita dalam tanda petik ya, kita udah kategorikan murah. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini, sebenarnya market itu sudah pasar itu sebenarnya sudah punya area-area support-support itu udah mulai kelihatan. Ya, cuman memang kita minim katalis. Ya, minim katalis. Nah, apa yang membuat market itu kok kayaknya reaksinya agak agak ini ya, agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya, dengan perang-perang yang sebelumnya, ya, perang dagang yang sebelumnya. Salah satunya adalah si Cina itu udah mulai memainkan kita bilang apa ya, kartu asnya ya, yaitu apa? Real earth. Tanah jarangnya itu udah mulai di keep banget. Ya, ada satu artikel kan, teman-teman juga mungkin udah baca di di grup tele ya. Kenapa tidak dimainkan di waktu perang dagang pertama? Karena mungkin ya mereka masih belum ini ya, belum belum dapat slot yang untuk mengamankan investasi dalamnya, ya kemudian habis itu perekonomian di dalam Cinanya sendiri ya. Nah, kenapa baru dimainkan sekarang? Karena mereka udah menguasainya. Udah berapa ya? Berarti sudah lewat dari 4 tahun, ini udah masuk tahun kelima kan, jadi mereka udah menyusun kembali kalau Trump itu akan apa namanya akan menjabat kembali, dan itu sudah terjadi. Dan hari ini Menteri Keuangan US itu sudah sampai ngomong bahwa iya Cina sudah menguasai dunia. Ya, Cina sudah menguasai dunia itu ada kok kata-katanya, cuma saya nggak ketemu kalau di teksnya. Ya, nah Cina sudah menguasai dunia, tetapi Amerika dan sekutunya tidak akan membiarkan ini terjadi. Jadi Trump aja di tweetnya itu sudah ngomong, kita sudah resmi berperang dengan Cina. Itu akhirnya membuat teman-teman lihat ya, Nikkei hari ini turun 1,44 ya, Shanghai turun 1,95, kemudian Hong Kong itu turun minus 2,48 ya. Kalau India ini mungkin agak unik ya, dia masih plus ya. Ini India, ini dua ini Sensex dan Nifty itu India itu masih positif. Eropa juga sama ya. DAX itu Jerman itu minus 2 ya. FTSE itu Prancis itu minus 1,3, minus 1,2. Ini udah mulai buka ya. Ya, CAC itu 0,6, kemudian IBEX itu 0,9, Stocks itu di 1,36. Ini kayaknya sih udah mulai mulai membaik ya. Ya, kemudian US.
Teman-teman bisa lihat fix-nya ya, fix. Kalau untuk ini fix, ini kan adalah indikator volatility untuk S&P 500 ya. Fix-nya gimana? Gini ya. Kalau teman-teman lihat ya, ini kan saya tandain tuh 30 sama 60. Kalau dia udah lewat ke dalam 30 ya, jadi fix-nya itu kalau indikatornya sudah lewat dari 30, artinya volatility untuk S&P 500 itu akan kenceng. Ya kita moga-moga tidak lewat ya. Kalau dia lewat, maka ini akan jadi area di mana penurunan dari S&P 500 itu akan tajam. Ya, sampai kapan? Ya, sampai di antara 60. Jadi dari 30 sampai ke 60 itu akan jadi volatility penurunan pada S&P 500 yang sangat-sangat besar. Ya, jadi ya teman-teman tinggal perhatikan di 30 sama 60. Kalau dia udah mulai masuk ke dalam situ, jadi ya, akan ada periode di mana penurunan itu akan tajam di S&P 500. Kalau S&P 500 seperti itu, maka yang akan terjadi pada indeks-indeks dunia pasti akan juga seperti itu. Nah, apakah akan terjadi? Ini yang kita lihat itu hari ini kan sebenarnya dia udah naik sampai ke 28,99 ya, kemudian turun lagi. Ya, moga-moga nggak masuk situ. Ya, moga-moga nggak masuk situ. Jadi ya udah selesai, kemudian habis itu turun kembali, ya stabil kembali di daerah bawah situ. Ya, bawah-bawah situ deh. Kalau dia stabil, ini ya, ini S&P 500 kalau misalnya stabil di bawah-bawah situ, di 15 di 10 ya. Ya, kita udah tahu bahwa rally untuk indeks untuk S&P 500 segala macam itu masih akan kembali lagi. Oke? Nah, sekarang ya periode koreksinya. Ya, periode koreksi untuk S&P 500 sama kayak komposit kita lah. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya apa yang harus kita lakukan? Sama. Ya, balik lagi ke trading plan kita masing-masing. Kalau seandainya plan kita masih sesuai, ya masih sesuai, ya teman-teman ikut. Tetapi kalau dia udah lewat dari plan, misalnya udah kena stop loss, teman-teman harus keluar. Ya, kemudian habis itu kalau misalnya profit kita udah kena trailing stop, teman-teman harus keluar. Udah sementara pegang cash aja dulu sampai mungkin ya, saya sih berharap adalah gap ini ditutup. Jadi gap ini ditutup di sekitar 7.700. Ya, akan jauh lebih ini jauh lebih aman kalau gap itu ketutup kemudian habis itu kembali naik ya, tetapi teman-teman mesti update juga tentang ini ya perang dagang ini terutama sampai ke akhir Oktober ini, akhir Oktober. Jadi pertemuan antara Xi Jinping dan Trump itu kan kurang lebih di awal akhir Oktober sampai awal November kan. Nah, ini biasanya biasanya akan terjadi inilah saling gertak lah ya. Nah, gertakan yang paling keras sekarang itu adalah yang ini. Ya, China found Trump pain point ya atau real earth ini adalah em, apa kartu as yang dimainkan oleh Cina. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain karena saat ini itu kan periode adalah di mana kita sebutnya adalah zaman AI kan. Nah, zaman AI berarti kita butuh banget yang namanya chip ya, chip ya. Nah, chip itu bahan dasarnya itu salah satu adalah real earth ini. Ya, tanpa ini ya kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa bikin ini. Jadi karena itulah makanya ini yang dimainkan. Ya kebetulan yang megang teknologi untuk mengolah rare earth itu cuman ada di saya agak lupa ya. Tapi US itu punya, Cina itu punya, kemudian habis itu salah satu negara Eropa itu punya. Ya jadi nggak tahu banyak, ya nggak tahu banyak. Bahkan kabar terakhir ya, teman-teman boleh boleh ini ya lakukan search lebih mendalam ya, mesin-mesin yang dimiliki oleh TSMC ya Taiwan Semiconductor TSM TSCM ya Semiconductor MC benar ya company itu mesinnya itu ternyata dari Belanda ya dari Belanda ya. Sebenarnya sih jadi satu pertanyaan banget ya, kenapa orang yang menciptakan mesin itu tidak bikin juga gitu ya perusahaan semikonduktor sendiri gitu ya, kenapa dia cuma memproduksi mesin. Ya karena mesin itu bisa sampai ke mikro mikro apa ya nano saking kecilnya itu dia bisa bikin ya. Nah, Huawei ya, notabene adalah semikonduktor Cina itu juga sudah mulai bisa ya, sudah mulai bisa, nggak tahu benar-benar bisa atau bisa aja, tapi kalau kita teman-teman lihat dari ini ya produksi Huawei itu lumayan ya, lumayan ya. Nah, eh, yang perusahaan semikonduktor yang lain itu yang mungkin yang sekarang kita kenal itu adalah Samsung. Ya, tetapi yang paling gede itu adalah yang TSMC.
yang punya Taiwan. Ya, nah itu semua butuh reload ini. Jadi begitu reload ini di ban, ya di ban, selesai kita. Ya selesai, maksudnya semikonduktor ini. Itu sebabnya kenapa Amerika dalam negosiasinya dengan Indonesia, dia mau reload ini nggak boleh kemana-mana. Ya, itu negonya kan seperti itu ya. Kenapa? Karena dia butuh ini. Siapa yang bisa mengendalikan railroad? Siapa yang bisa apa, memiliki cadangan railroad besar? Ya, dia berarti dia akan menguasai dunia. Ya, untuk kondisi saat ini mau nggak mau seperti itu. Ya, apa siapa yang membuat kondisi seperti ini kita nggak tahu ya. Mulainya dari mana? Tapi yang pasti adalah ya semakin semakin tua kita, bumi ini ya semakin berkembang teknologinya, ya semakin dibutuhkan ya chip-chip yang bisa bekerja jauh lebih cepat dan chipnya itu semakin kecil gitu ya. Oke, nah jadi teman-teman perhatikan ini. Begitu ini mereda, kalau Trump sudah mulai ketemu dengan Xi, kemudian habis itu mereka sudah mulai bersepakat tentang sesuatu, ya udah reda aja. Ya sudah reda ya, karena itulah makanya pertemuan pertemuan ini akan menjadi bukan sama Putin, ini akan menjadi klimaksnya. Pertemuannya jadi kapan? Pertemuannya ada di kok jadi batal. Sebentar ya, ya moga-moga nggak batal ya. Pertemuannya ada di tanggal berapa ya? Saya ingatnya itu adalah di akhir-akhir tahun ya, di akhir-akhir bulan ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 29 Oktober di Korea Selatan. Nih, ya. 29 Oktober. Jadi ya, teman-teman ya, ini baru tanggal berapa? Tanggal 17 ya. Kita masih punya 12 hari lagi. Ya, untuk melihat volatility di market itu, ya kayak gitulah ya. Sampai dia ketemu. Nah, kalau dia batal, ya mungkin volatility-nya akan jauh lebih besar lagi. Oke, nah ini kita udah tahu katalisnya, kita udah tahu apa apa yang akan diperhatikan oleh market. Ya, apakah market itu akan mencoba untuk memprice in, kemudian habis itu kalau terjadinya aman-aman saja, ya kita akan mulai kembali lagi ngelihat market mulai melakukan koleksi, ya koleksi. Kalau secara teknikal, sebenarnya kalau lihat weekly ya, kalau minornya kan udah kelihatan banget seperti sudah break ya. Tapi kalau teman-teman lihat di weekly, bentar saya. Hmm, oke. Ya, kita lihat di weekly, di major trendnya, ini belum break ya. Ya, ini kalau lihat ini struktur ya, ini kan low. Ya, low, kemudian habis itu ini high, kemudian habis ini jelas low, ya, high low. Kemudian dia naik sampai mana? Sampai nah, sini, ya, sampai sini. Itu adalah higher high. Oke, terus habis itu dia turun sampai mana? Sini, itu adalah higher low. Ya, kemudian dia high lagi kan. Jadi artinya kalau misalnya ini tren ini akan patah, maka dia perlu tembus ke bawah 7.563. Jadi 7.563 itu harus di break. Ya, di break dan di close di bawahnya. Jadi market kalau teman-teman lihat close di bawah 7.550 gitu ya. Oh, kita udah tahu nih. Oh, berarti market kemungkinan besar itu sudah break trend. Nah, pada saat dia break trend, udah lu hold cash aja. Ya, hold cash dulu sampai nanti dia balik lagi trendnya. Ya, itu teman-teman lihat ya, itu masih ada 500 poin lagi lah. Ya, 500 poin untuk indeks itu buat turun lagi. Nah, kalau dia udah mulai turun di situ, ya lebih baik kita pegang cash. Oke? Ya, nah beberapa mungkin ini gini ya. Saya mau benar-benar mau ingatkan sekali lagi, mumpung market lagi jelek begini, teman-teman pasti akan lebih mendengarnya. Tolong diperhatikan yang namanya risk dan money management ya. Kalau teman-teman mungkin kemarin-kemarin pada saat market lagi euforia, lu kan ngomong kan, trading plan apaan gitu kan, apa itu namanya resiko, apa itu namanya stop loss, apa itu namanya trailing stop. Nah, sekarang mulai boleh perhatikan ya. Sekarang mulai boleh perhatikan. Lu akan melihat kegunaannya saat market seperti ini. Ya saat market euforia mungkin oke lah, udahlah kita lupakan hal itulah ya. Lu mungkin bisa agak longgar-longgar di situ, tapi ya saya tidak bilang ya lu harus melonggarkan itu ya. Tetap disiplin pada aturan-aturan yang teman-teman sudah tetapkan. Ya, tapi kalau market seperti ini, lu lihat penyelamat kita itu di mana? Ya di situ, di risk management. Kenapa?
Kenapa harus ada stop loss? Kenapa stop lossnya itu harus direncanakan? Kenapa harus punya yang namanya position sizing? Ya kenapa sih harus dihitung lot-lotnya? Uang gua aja, gua mau beli ini berapa banyak juga urusan gua kan? Betul kan? Ya, nah lu akan lihat kenapa position sizing itu menjadi penting. Karena begitu dia kena stop loss, maka lu tahu berapa besar penurunan modal lu. Ya, anggaplah sekarang hari ini ya. Hari ini misalnya 77 dari portofolionya kita atau 6 atau mungkin teman-teman punya 4 capital exposure-nya. Itu semua kena. Lu kena berapa? Lu tahu nggak? Lu harus tahu gitu loh. Begitu dia kena stop loss 44-nya atau 66-nya, lu harus tahu dia kena berapa. Ya kalau saya boleh katakan kepada teman-teman, saya tahu dia kena berapa. Kalau seandainya semua saham di dalam porto saya kena, misalnya 6 atau 7, saya tahu bahwa hari itu saya mengalami penurunan pada modal saya itu 7%. Total semua 7%. Jadi kalau misalnya uang gua ada 1 M atau 100 juta, gua turun berapa? Gua turun 7 juta. Ya gue tahu. Nah kan, tapi itu adalah rugi yang bisa gue apa yang sudah gue rencanakan untuk memang kalau market gonjang-ganjing seperti ini. Ataupun kalau misalnya trading plan gue ternyata nggak disetujui oleh market. Ya, ini 7 juta itu adalah capital exposure gue dan maksimum drawdown yang terjadi kalau seandainya serentak semua habis. Itu 7%. Kalau kalau gue punya portofolio 7 saham ya. Ya, atau teman-teman kalau misalnya punya portofolio 6 saham atau 4 saham segala macam, gue tahu gitu loh, ini gue 4%, udah selesai gitu. Nah, dengan rugi 4% dengan rugi 7%, gue kembalikan itu mudah nggak? Pasti mudah. Kenapa ya? Gue sudah membuktikan ya, teman-teman tinggal buktikan sendiri aja. Ya, jadi kenapa kita nggak khawatir? Kenapa emosi kita nggak bergerak? Kenapa emosi kita tidak jalan? Ya, karena itu kita sudah merencanakan itu semua. Emosi lu itu berjalan, sistem limbik itu sampai mengambil alih nalarnya lu. Itu pada saat apa? Pada saat lu nggak tahu apa yang lu mau lakukan. Ya, itu sebabnya makanya pelajari kerja otak lu. Jadi lu tahu gitu loh. Kapan saat lu nggak bisa berpikir. Yaitu pada saat lu panik, pada saat lu takut, lu pada saat lu bingung, nggak tahu mau ngapain. Bener nggak? Ya, nah kenapa lu panik? Kenapa lu bingung? Kenapa lu takut? Karena lu nggak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, apa yang harus gue lakukan? Benar nggak? Tapi begitu lu tahu apa yang harus lu lakukan kalau terjadi seperti ini, SOP lu langsung udah keluar segala macam. Sistem limbik lu tidak bisa menghijack nalarnya lu. Kenapa orang selalu bilang gitu ya, setelah lu melakukan sebuah kejahatan yang parah banget dan lain sebagainya, pada saat lu melakukannya, lu kok kayaknya tidak pikir sih ya? Ya, sering dimarahin kan? Nggak mikir sama sekali sih lu. Kenapa coba? Karena sistem limbiknya yang sudah menghijack nalarnya lu. Jadi logik lu nggak jalan. Nah, pada saat lu panik seperti ini, sama. Ya, lu membiarkan sistem limbik lu menghijack nalarnya lu. Ya, membajak nalarnya lu. Dia mengambil alih. Kalau iya, sistem limbik lu sudah terlatih. Kalau tidak terlatih, ya lu akan bekerja seperti itu. Pokoknya keluar aja. Keluar nggak ada aturan, masuk nggak ada aturan, ya akhirnya apa? Ya hancur-hancuran. Itu sebabnya kenapa dibilang ya psikologi itu penting banget. Ya emosi trader itu harus ada satu kata gede banget namanya tenang gitu loh. Kapan lu bisa tenang? Pada saat lu tahu apa yang lu lakukan kan? Ya kan? Ya makanya kan kenapa saya kasih ebook-ebook ini gitu loh. Agar apa teman-teman jadi tahu gitu loh. Ini pondasi loh. Ya ini pondasi dari seorang trader. Lu bagaimana bisa tenang? Lu harus punya namanya resiko, manajemen resiko. Ya lu tahu gitu loh, oh kalau misalnya kayak gini, oh gue ruginya berapa, gue tahu gitu. Ya lu harus tahu, lu dalam bisnis, misalnya nih gue salah beli barang, kemudian habis itu nggak laku, lu tahu gitu loh. Gue ruginya berapa, tidak sampai mengganggu bisnis gue secara keseluruhan. Bagaimana caranya seperti itu? Ya lu harus tahu kalau misalnya nih, oh oke nggak apa-apa ya kita coba deh. Ya kan kita coba-coba, ternyata nggak laku barangnya. Nah pada saat dia nggak laku barangnya, dan lu belinya kebanyakan, stres nggak lu? Begitu lu stres, udah yang lain-lain itu pasti berantakan.
Ya ini pengalaman saya nggak tahu pengalaman teman-teman gimana. Intinya adalah bagaimana lu tenang. Kan pepatah udah ngomong begitu panjangnya kan. Apapun masalahnya lu selalu akan ada jalan keluarnya. Yang sering kali kenapa kita tidak melihat jalan keluar karena kita nggak tenang. Waktu saya muda, ya apa saya udah tua ya sekarang ya? Enggak, kayak enggak lah ya. Ya waktu anak-anak masih muda, emosinya kan meletup-letup kan. Kenapa dia meletup-letup? Karena dia sedang apa menyalurkan kan apa yang menjadi apa kan orang bilang tenaganya berlebihan kan. Ya sehingga ya udah eh, apa pengalaman mereka kan kurang ya. Kemudian habis itu ya kena ini, kena itu, mentok ini, mentok itu. Itu proses belajarnya dia. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau lu udah bangkotan, ya lu udah bangkotan tapi masih kayak gitu juga. Ah, itu kan sesuatu yang aneh ya. Berarti kan di masa-masa awal-awal lu dalam trading, itu lu nggak belajar apa-apa dong. Ya kalau lu udah 10 tahun di dalam market, atau mungkin nggak usah 10 tahun lah, 3 4 tahun di market aja, harusnya lu udah bisa memahami sesuatu yang penting gitu loh. Apakah yang penting itu technical? Ya, ya memang harus ada teknikalnya. Tapi jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengeksekusi apa yang sudah kita analisa. Ya kan? Ya lu boleh tahu semua buku. Ya, buku-buku tentang trading, tentang price actions, bagaimana caranya candlestick pattern, ya, chart pattern, bla 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 segala macam. Lu boleh tahu itu semua. Tapi begitu orang yang emosi menjalankan hal itu, ya, orang yang emosinya meletup-letup menjalankan hal itu pasti hasilnya akan berbeda dengan orang yang tenang aja gitu. Ya kan? Ya jujur-jujuran aja lah. Nah, kalau memang teman-teman melihat itu penting, ayolah. Ya, geser sedikit. Pelajari pondasinya. Pelajari pondasi yang tidak ada orang yang mau pelajari ini. Makanya kenapa saya bilang kalau jualan risk management, jualan tentang psikologi, ini nggak laku, nggak bakalan laku. Ya nggak bakalan laku. Kenapa ya? Karena lu orang nggak nyari di situ. Nyarinya apa? Besok gua kaya gimana? Ya, wih, orang itu bisa loh apa dari 2,5 juta menjadi miliaran ya dengan apa ikut paus dan sebagainya kan. Ada loh orang yang kemudian habis itu mendapatkan ratusan M dan lain sebagainya. Lu jangan lihat hari ini dia. Lu lihat dong bagaimana proses dia menuju ke sana. Ya kan? Ya, apakah dia nggak menjalankan risk management dan lain sebagainya? Pasti iya, pasti jalanin. Ya, nggak mungkin dia tidak ada risk management di situ. Tidak mungkin dia tidak memperhitungkan resiko, walaupun dia tahu banget ya bahwa oh ini ikan paus lagi datang di situ. Ya berarti kan gue udah tinggal masuk-masuk aja, udah nggak usah pusingin risk management, pokoknya ikut aja paus. Begitu paus keluar, kita keluar gitu. Iya, kalau lu sempat keluar, kalau lu nggak sempat keluar bagaimana? Ya kan berarti kan lu harus bisa memproteksi diri dong. Gue masuk, oke, gue masuk di sini. Ya begitu paus keluar, oh ya udah apa sebelum sebelum ini hancur-hancuran, gue harus keluar juga. Nah keluarnya di mana? Kan pasti ada aturan kan mereka udah buat untuk metodenya dia kan. Makanya dia bisa tenang-tenang aja, gitu kan? Ya, nah sekali-sekali berpikir ke situ. Jangan besok mau kaya, mau gimana dan lain sebagainya. Profit konsisten itu bukan berarti tidak pernah rugi. Ya, profit konsisten itu sangat mungkin rugi. Lu namanya bisnis aja tidak ada yang namanya begitu buka toko langsung jadi kaya raya kan? Enggak kan? Ya, even seorang master chef aja, apa restorannya bisa tutup loh. Kalau lu bilang makanannya nggak enak, enggak. Ternyata dia lupa. Selain jualan makanan, dia perlu menjual manajemen. Ya kan? Kenapa dia tutup? Karena manajemennya berantakan. Makanannya boleh enak, manajemennya berantakan, bocor di sana sini, akhirnya tutup. Gitu. Ada yang berani ngomong kalau makanannya nggak enak, ini Master Chef loh. Ya, pemenang Master Chef Indonesia misalnya. Apa ya, ada yang bisa bilang bahwa makanannya nggak enak? Enggak, makanannya pasti enak. Tapi dia lupa pada saat dia terjun ke dalam yang namanya bisnis, dia kan butuh manajemen yang lain-lain kan.
Ya, butuh bisnis plan, butuh orang yang bisa mengatur, bisa butuh manajemen, butuh manajemen risiko, ya, butuh alur-alur yang perlu dijalankan saat menjalankan sebuah restoran, benar nggak? Ya, sama halnya dengan trading. Ya, lu bilang Jesse Livermore itu tidak bisa trading, tidak mengerti tentang price actions, nggak mungkin kan? Lu bilang Nicholas Darvas, lu bilang Paul Tudor Jones dan lain sebagainya, ya, dia nggak mengerti tentang technical, kan tidak mungkin, ya. Tetapi kenapa dia bisa profit konsisten terus, ya? Kenapa? Apakah di dalam tradingnya dia tidak pernah rugi? Yang dia kan pasti pernah rugi, tapi kerugiannya dia itu terkendali. Nah, bagaimana caranya mengendalikannya? Lu butuh lihat itu kan. Ya kan, bukan berarti semua trader yang mengerti tentang technical, fundamental, bla 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 segala macam itu pasti untung terus. Tidak, ada waktu-waktu di mana dia habis-habisan juga. Gitu. Tetapi waktu dia habis-habisan itu tidak sampai seperti retail-retail hancur berantakan gitu loh. Kemudian habis itu tidak bisa bangkit lagi gitu ya. Oke, tolong ya, tolong ya. Saya cuma mau menekankan di situ doang. Oke. Nah, kemudian habis itu em, apa ya? Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan next ya? Ya udah semua balik lagi ke trading plan masing-masing. Udah. Kalau lu lihat technical, udah pasti technical jelek-jelek semua lah. Lu nggak usah tanya juga, udah pasti jelek lah. Mungkin memang iya masih ada beberapa yang technicalnya masih agak bagus ya. Mungkin eh, kayak hari ini ya, kayak misalnya saya juga nggak nyangka sih ya si Seger itu bisa breakout ya. Padahal apa pengennya saya adalah dia pullback ya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, dia punya order book ya. Ini ya saya ambil dia lihat. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Ini kan yang dia bisa sampai breakout gitu. Ya, padahal itu ditahan banget kan. Ditahan sekali kan. Dan ya kenapa kita ambil ini? Sebentar ini terlalu ke atas ya. Ya ada sebabnya lah ya. Ini kayak di breakout. Nah, bagaimana kalau dia udah breakout ya? Sudah kita ikut aja. Ya kalau misalnya lu udah cicil-cicil ternyata cicilan nggak banyak gitu ya. Ya sudah ambil aja ya. eh, Nanti dia breakout pasti nanti dia akan ada pullbacknya. Ya teman-teman pasti akan lihat dia akan ada pullbacknya. Nah pada saat pullbacknya lu ambil ya sesuai dengan metodenya aja. Ya kenapa dia bisa jalan sendiri? Ya, nggak tahu juga gitu. Ada sesuatu yang di price in oleh saham ini kan ya. Dia ngejar benar nggak mengejar itu nggak tahu. Nah, tapi skenario nya sudah kita susun. Nah kalau dia memenuhi skenario A ya sudah kita harus ngapain gitu kan? Itu kan namanya trading plan kan. Kalau dia memenuhi skenario B dia harus ngapain? Kita harus ngapain, sorry ya. Kita harus ngapain? Kalau dia memenuhi skenario C atau yang skenario yang ketiga, ya lu harus ngapain? Jadi kalau dia gini ya, kayak ini ya, kalau dia memenuhi skenario satu, ya cuma narasi tok, berarti teman-teman cuma pakai untuk swing aja atau scalping aja. Ya udah, tinggal bungkus aja keuntungannya kan. Ya, tetapi kalau misalnya dia memenuhi skenario dua, berarti lu bisa jadi ke swing. Karena di situ kita katakan bahwa apa ada semacam kayak kita bilang reconnections ya, reconnection, dia mungkin udah mulai switching nih dari yang tadinya saham yang berbasis komoditas energi menjadi saham yang mulai berbasis energi hijau ya. Kayak gini ya. Jadi ada mulai ini ya, mulai mulai tersounding gitu ya. Karena selama ini kan lu nggak lihat kan ada sesuatu di sini kan. Ya, dia butuh ini, butuh dikenalkan gitu. Ya itu narasi yang kedua ya atau skenario yang kedua kalau seandainya dia cuman menang menang satu dua proyek gitu ya. Tapi kalau misalnya dia bisa menang dengan cukup banyak proyek sehingga akhirnya merubah DNA-nya, sehingga dia akhirnya merubah fundamentalnya, lu harus ngapain? Berarti kan kita ikut trennya sampai dia patah. Gitu ya. Ini kurang lebih ya kalau kita bikin trading plan ya. Ya, nah cuman hari ini saya tidak menyangka dia akhirnya breakout ya. Tapi ya udah kalau teman-teman udah ikut ya sudah ikut aja. Nah kalau misalnya gue belum cukup barang bagaimana? Tunggu dia pullback. Udah gitu aja. Ya kalau dia terus naik, lu jangan ikut lagi. Udah cukup aja memang udah rezeki kita di situ aja gitu ya. Jadi kalau dia position sizing kita udah atur ya ternyata nggak berhasil masuk semuanya, ya udah ikut
ikut aja udah, berarti rezeki kita di situ. Tapi kalau nanti dia ada pullbacknya, ya udah lu tinggal ambil di daerah pullback. Ini kan teman-teman tahu ya, setelah dia break akumulasi, maka dia masih akan ada SOS kan. Ya, nah daerah sini aja teman-teman tungguin. Daerah base-nya aja kan teman-teman tungguin. Ya, di situ mungkin masih bisa apa ada pengambilan barang lah di situ. Nah, kemudian habis itu yang ayam-ayam, ya kayak misalnya JPFA kan udah break. Nih, ya. Ini kalau yang JPF yang ayam yang JPFA, ya yang JPFA ini mungkin dia lebih ini ya, lebih kenapa lebih kenceng daripada si main? Salah satunya adalah karena dia punya dapur. Ya, salah satunya dia punya dapur, walaupun apa 71 triliun itu kayaknya tidak terserap semua. Jadi terpaksa ada yang akan dibalikin. Ya, data terakhir kalau saya tidak salah dari 71 triliun baru terserap 30% BGN-nya. Baru terserap 30%. Dan itu bukan cuma BGN, itu banyak sekali kementerian-kementerian lain juga belum terserap, kayak contoh Kementerian PU. Makanya teman-teman lihat ya, proyek-proyek hampir beliau kayaknya tidak jalan sama sekali ya, padahal anggaran sudah ada. Ya, proyek yang paling dekat yang bisa kita lihat tuh apa? Kayak proyek yang apa Serpong Bogor kan, kayak gitu kan? Serpong Bogor, kemudian habis itu proyek apa lagi ya? Proyek tol itu hampir boleh udah tidak ada lagi ya. Ya, ada yang ini ya Semanan Sunter ya segala macam ya. Pas ya Semanan Kelapa Gading ya. Semanan Kelapa Gading itu juga nggak tahu kapan kapan itunya. Kapan akan diteruskannya ya. Tapi hampir bilang proyek-proyek nggak ada gitu. Nah, likuiditas inilah yang ya kita boleh bilang ya seret banget gitu ya. Masalahnya adalah em, untuk saat ini kita mau nggak mau mengandalkan belanja belanja pemerintah gitu loh, dibandingkan dengan belanja swasta. Swasta udah pasti tiarap punya lah. Ya lu mau lihat ekonomi sekarang kayak gimana gitu ya. Apalagi sekarang Trump lagi berulah. Ya kemudian habis itu indeks seperti ini. Indeks mungkin turun lebih banyak, ya oke. Sebenarnya sih tidak terlalu mengherankan. Kenapa? Karena saya boleh katakan begini nggak ya, pergerakan indeks kita hampir boleh dibilang tidak berdasarkan fundamental dari saham-saham di dalamnya. Ya, kayak misalnya tren backdoor, ya, oh orang-orang lari ke backdoor. Kemudian tren saham-saham konglo, orang masuk ke saham-saham konglo tanpa memperhitungkan fundamentalnya. Gitu. Nah, sedangkan saham-saham yang fundamental, dia naik kan tidak terlalu besar bobotnya. Bobotnya itu nggak gede untuk menggerakkan indeks gitu. Jadi karena dia bobotnya tidak terlalu gede menggerakkan indeks, jadi ya lu nyari saham-saham ini kan udah pasti ya butuh ini ya butuh effort kan, ya ya gitu ya. Nah, contoh misalnya kayak ini saham si main, ini udah tinggal tunggu break aja. Ini harusnya dia pasti akan mengekor si JPFA. Udah, nah kenapa si AMM itu naik? Ya salah satunya adalah BGN. Ya, BGN. Awalnya sebenarnya kita udah agak skeptis ya, di mana pada saat DPR ngomong nggak boleh ultra processing food gitu kan. Ya, ultra processing food itu kayak nugget segala macam kan. Nggak boleh, kalau bisa itu diadakan segala macam. Ya memang agak repot ya. Ya lu setiap dapur itu butuh nyediain sampai 3.000 porsi. Kalau lu nggak pakai itu kan nggak mungkin. Ya, jadi ya kita nggak tahu lah ya. Cuman ya ini ya makanya katalis-katalis yang ada sebenarnya masih utuh semua kok. Lu lihat kayak misalnya CPO, utuh kan? Ya di mana tahun depan itu udah pasti B50. Bahkan tahun depan etanol itu udah pasti 10% bioetanol. Itu 10%. Nggak tahu ya ini nanti bagaimana mencukupkannya ya. Ini bisa jadi nanti rebutan nih antara tebu dan antara gula dan etanol. Karena dia dari tebu kan. Ya, nah kalau kita udah bicara mengenai bioetanol itu sebenarnya ada beberapa saham yang bisa kita incar. Ya, bioetanol ini sebenarnya ada beberapa saham yang bisa kita incar. Cuman ini kan masih belum fix, belum ada aturan kan, cuma ada aturan yang keluar kan. Kemudian habis itu katalis untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga sampah ini itu ada sekitar 50 sampai 70 triliun. Ya, dan itu akan dilelang di November. Di awal November dan itu mungkin akan ada pengumuman lelang itu di antara akhir-akhir apa antara Desember sampai akhir akhir Desember. Ini katalisnya. Ya, jadi yang kita kejar itu yang begini-gini aja. Nah, kemudian habis itu kalau teman-teman tanya WiFi ya, ini kan udah pengumuman pemenang. Ya, itu memang sell on news udah. Tapi sell on newsnya separah itu.
Ya, kalau lu cek ke ini, ternyata ya kenapa bisa 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 sampai seturun separah itu? Jadi kalau kita cek ya frekuensi 1,4 itu 1,4 apa gigahertz itu ternyata itu adalah teknologi apa ya kita bilang ya? Boleh nggak saya bilang itu ternyata adalah teknologi kuno yang tidak dipakai di luar negeri? Ya, ya, ya semacam itulah ya. Jadi ya, jadi apa dia punya infrastruktur segala macam itu nggak ada. Yang mungkin ada itu adalah yang My Republic ya untuk DSSI itu mereka 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 memang sudah punya. Cuma untuk WiFi itu belum punya. Ya namanya juga dia perusahaan baru ya. Selama ini kan dia masih menggantungkan diri dengan infrastruktur yang ada di perusahaan-perusahaan lain. Ya, nah itu dia butuh bangun. Nah bangun itu ternyata oleh beberapa ahli mengatakan itu butuh 1 sampai 2 tahun kalau cepat. Ya kalau misalnya dia lambat-lambat itu bisa sampai 6 sampai 7 tahun. Nah kalau penurunan ini jadi wajar gitu. Ya karena dia butuh proses lagi kan. Ya tetapi kalau misalnya itu terbangun, maka yang ditawarkan internet itu yang ditawarkan adalah 100 Mbps, tetapi harganya cuma 100.000. Itu jelas murah banget. Ya ini yang saya pakai ini. Saya pakai itu ini kalau nggak salah udah sekitar 100 Mbps ya. Enggak, belum belum belum. Ini sekitar 10 sampai 20 Mbps kalau saya tidak salah ya. Teman-teman cek deh yang First Media itu ya. Nah, itu itu saja kita bayar sebulan itu saya bayar itu hampir 450.000 sebulan ya dengan kecepatan segitu doang loh. Itu ini optik loh ya. Dan itu juga ya kalau mau dibilang jelek kalau lagi hujan mah jelek banget gitu ya. Pada optik gitu kan, pada kabel gitu. Nah, kalau dia tawarin seperti ya itu jelas itu akan menjadi semacam apa ya? Kalau untuk pasar Indonesia itu harusnya cukup ini ya, cukup cukup apa ya? Pasarnya cukup bagus gitu. Nah, cuman itu kan mesti take time ya, ada waktunya. Ya, dia butuh bangun jaringan dulu dan lain sebagainya. Itu butuh dikebut. Nah, kalau untuk WiFi, untuk di DSSA, ya mereka punya uang lah ya. Jadi uang itu ada, ya cuman dia butuh kebut untuk melakukan pembangunan doang. Nah, jadi untuk sekarang, ya udah sell on news. Ya sell on news lu nggak, kita nggak bisa ngomong apa-apa untuk apa dia akan turun sampai sejauh berapa jauh nggak tahu. Itu yang bisa kita lakukan adalah ya lu trailing stop. Nah, kasusnya WiFi, lu lihat ya, trailing stop yang 711 itu pasti kalau kemarin kan komplain kan, wah gua nggak bisa ikut tren dong. Ini kalau turun begini kayak ADMR segala macam, ini udah pasti seneng banget kan. Ya, maksudnya kita diselamatkan dengan 711 bener gak? Ya, tapi kalau lu mau ikut tren, ya memang MA50 untuk si WiFi itu akhirnya kena nggak ya? Saya masih belum lihat loh hari ini. Oh, kena. Ya, berarti kan lu udah keluar, udah selesai. Gitu ya. Kalau 711 lu lihat ya penurunan ini apa trailing stop 711 lu pasti oh iya gua untung gua pakai 711 bener nggak ya. Nah, kalau misalnya lu ikut tren MA50 MA50 udah kena lu harusnya udah keluar. Udah selesai, udah gitu aja. Gitu nggak usah pusingin apa apa ya pokoknya lakukan semua sesuai aturan, udah selesai. Gitu ya. Itu mendisiplinkan diri kita aja dengan secara artinya jadi secara psikologi ya udah kita ikut begitu. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Nggak ada yang salah dengan ini. Kenapa? Karena kita ikut aturan. Ya, jadi artinya lu melatih sistem limbik lu. Ya, sistem limbik lu ini nggak ada yang salah lu ya. Jadi ya, lu tinggal catet, ya tinggal lu catet ya di jurnalnya lu. 711 itu pakainya kapan ya? EMA50 itu pakainya kapan ya? Kapan ya 711 apa lebih efektif? Kapan 711 itu kayaknya agak sedikit merugikan ini kalau gua pakai di keadaan kayak gitu. Gitu ya. Dengan jurnal lu akhirnya bisa itu menentukan kapan-kapannya gitu. Oke? Ya, oke, udah. Saya mungkin menjawab beberapa pertanyaan ya. Ini apa ya? Head and shoulder untuk indeks harga saham gabungan. Oke, ya. Sekarang teman-teman lihat ya, head and shoulder-nya di mana? Maksudnya begini. Eh, maksudnya begini. Oh, ini jadi ini nggak usah dipaksain, Pak. Ya, saya selalu ngomong ya. Kalau untuk pattern, jangan lu paksain. Nggak usah dipaksain. Kenapa? Karena untuk pattern itu sifatnya terlalu subjektif. Buat saya nggak lihat ada head and shoulder di situ.
Boleh nggak saya bilang ini adalah apa eh, kita bilang apa ya? Channeling atau wages atau apa ya yang naik ke atas itu apa ya? Ya, ini saya boleh nggak ngomong begitu? Jadi nggak, sebenarnya nggak ada urusan. Oh, dia tinggal tes ke support bawah, nanti dia akan naik lagi kan? Itu kalau channeling kan begitu. Ya, nah mengenai pattern, kenapa saya dari dulu nggak apa meninggalkan pattern akhirnya? Karena itu sifatnya terlalu subjektif. Walaupun mungkin ada aturan-aturan untuk menggambar pattern-pattern itu, tetapi tetap subjektif. Nah, kalau sesuatu yang subjektif, itu kan berarti tidak akan seragam ya untuk semua orang. Benar nggak? Nah, kalau dia satu orang bisa lihat ini, satu orang bisa lihat ini, satu orang bisa lihat itu, lebih baik kita nggak usah pakai. Kita pakai yang universal, di mana semua orang lihat udah pasti begitu. Udah gitu aja. Ya, saya akan cenderung mencari metode yang seperti itu, di mana orang lihat, saya lihat, semua lihat itu sama. Itu aja udah. Gitu. Contoh misalnya, oke, gue lihat tren. Gue tahu nih tren nih. Oh, ini EMA 20, EMA 50, EMA 200. Ya, kalau saya pakai menggunakan EMA 200, ini masih uptrend. Benar nggak? Ya, kalau gue menggunakan EMA 20 sebagai trend, maka ini secara minor ini sudah downtrend. Ya, kalau gue menggunakan EMA 50 sebagai middle trendnya, ya ini untuk menentukan apakah dia akan berubah trend atau tidak, maka ya begitu dia break EMA 50, oh gue tahu bahwa ini kayaknya gue lebih baik step up dulu. Ya, gue lebih baik gue menyingkir dulu dari pasar, ya nanti tunggu, ya tunggu pergerakan selanjutnya baru gue mulai masuk lagi. Gitu. Ini ini apa ya? Ini aturan umum kok. Ya, lu pakai 20, lu pakai 50, pakai 200 itu lebih umum lagi. Jadi moving average 200 harian itu hampir boleh dipakai semua orang sebagai ukuran dari sebuah trend. Biar gampang gitu ya. Biar gampang itu adalah ukuran dari sebuah trend. Gitu ya. Kalau lu mau yang lebih rumit itu pakai market struktur, struktur pasar ya, struktur market. Nah, kalau struktur market itu biasanya yang gambar itu kan banyak banyak sekali yang beda-beda kan. Ya, ternyata ada beberapa metode untuk menggambar struktur itu. Ya, lu bisa kalau misalnya kita yang agresif, ya dia kita pakai yang metode 3 candle, metode 5 candle itu cukup gitu loh. Ya, kayak misalnya ini. Kalian bisa pasti pasti bisa lihat strukturnya. Ya, ini break, ini low, udah jelas ya. Ini break, ini low. Ini break, berarti ini low. Ya, dan terus dia bisa naik ini break, berarti ada sesuatu yang ini low. Ya kan, minornya kan? Ya, nah kemudian habis itu ini break. Nah, berarti minornya secara minor ini sudah downtrend. Nah, pada saat kita tahu minornya sudah downtrend, apa yang kita lakukan? Oh, gue mau tunggu dong. Ya, kira-kira kalau misalnya dia begini, gue tunggu di mana? Ya, kalau misalnya dia akan break, 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 break terus, ya mungkin ini akan jadi daerah di mana. Sebentar, saya buang dulu ini semua, biar cakep aja. Ya, ini mungkin bisa menjadi area di mana dia akan berhenti. Ya, ini area berapa? Area 7.200 sampai 7.350. Ya, jadi artinya kalau nanti dia turun terus, itu bisa jadi sampai ke sini. Nah, sampai ke situ, 7.200, 7.300 itu ada apa di situ? Ada EMA 200 di situ. Ya, berarti kan dia akan mengetes major trendnya. Ya, udah gitu aja. Yang 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 memang dipakai umum aja. Jadi daripada kita pakai pattern-patternan, agak repot gitu loh. Karena itu terlalu subjektif. Gue tidak melihat ada head and shoulder di sini. Gitu. Ya. Oke. Next BWPT. BWPT ini urusannya, BWPT ini kalau saya tidak salah, ini kan harusnya sudah tidak punya apa-apa ya di situ ya. Dia tidak punya, dia sudah jual semua kan? Ya, jadi artinya ini cuman benar-benar trading company doang ya, kalau saya tidak salah. Ya, BPPT akan berlanjut nggak penurunannya? Ya, nggak tahu, Pak. Ya, nggak tahu dia akan berlanjut apa tidak. Tapi kalau teman-teman lihat ya, gini, patokan saya adalah, ya, simpelnya adalah gini. Ini kan adalah low-nya kan. Ya, setelah ini oh nggak di break ya. Nah, ini adalah low-nya. Patokannya di 126. Begitu dia turun 126, udah selesai. Berarti trend-nya udah kelar. Ya, jadi kemungkinan besar dia akan turun. Turun sampai kemana? Ya kalau misalnya katalisnya semua masih bagus, ya dia akan ada di daerah-daerah
antara ini mana sih? Ya antara daerah sini atau mungkin dia akan ketahan daerah sini gitu ya. Jadi artinya ya lu lihat 126 patokannya. Kalau 126 dia break, udah berarti dia mungkin akan lanjut penurunannya. Ya harus di break dan dia harus di close di bawah ya. Udah gitu doang. Oke? Nah, UNTR. Oke. Nah, UNTR ini sebenarnya kalau ini ya kalau teman-teman lihat ya, ini harusnya udah turunnya udah selesai. Benar gak? Ya, ya ini turunnya udah kelar. Jadi udah tinggal lanjutin trend ya. Kalau udah punya udah tinggal ikut aja trend. Break 27.450 dia masih akan lanjut ya. Oke. Ini UNTR. Jadi katalisnya kan teman-teman udah tahu ya UNTR ini ya. Ya dia baru ini akuisisi tambang dan lain sebagainya kan. Jadi ya tambangnya emas lagi kan. Jadi ya itu. Ya kemudian habis itu oh ya. em, yang paling baru dari UNTR adalah dia akan bangun pabrik alat berat bareng sama aduh merek apa gitu dari Cina itu ya. Teman-teman cek deh. Ya, itu em, anak perusahaannya. Anak perusahaannya yang yang itu yang Komatsu itu ya ya pokoknya yang mengedarkan alat berat itu lah ya, jual beli alat berat itu salah satu yang teman-teman bisa perhatikan. Tapi kalau untuk UNTR secara keseluruhan ini mah ekspansif banget perusahaan ini. Uangnya banyak, ekspansif sekali ya. Jadi ya udah tinggal hold aja udah. Ya Oasa, nih Pak, saya nggak tahu ya teman-teman kalau misalnya lihat Oasa ya. Ini kan Oasa ya, pasti kalau korelasinya apa katalisnya adalah eh, ke sampah kan, ya, ke sampah kan. Ini udah pernah kita bahas, Oasa. Em, dia sudah punya satu proyek di daerah Tangerang sini ya, proyek Tangerang sini ya, yang belum selesai. Sampai sekarang belum selesai. Kalau misalnya nanti dia masuk ke dalam proyeknya si Danantara, oh ya pasti bisa, pasti oke. Ya kita udah lihat bahwa dia butuh dana, ya dia butuh dana. Nah dana ini tidak tidak kecil. Nah, itu dia butuh eh, apa soal dana ini dia butuh selesaikan. Ya, dia butuh selesaikan. Dia punya nggak dana segitu. Nah, karena itulah makanya dia sebentar lagi mau issue kan. Ya, kenapa? Buat cari dana itu. Nah, pada saat issue dulu teman perhatikan dia punya ini nggak standby buyer nggak? Kalau enggak, ya Pak Pak Daniel, ya lebih baik ke satu saham yang jarang dibicarakan. Ya kan udah itu hari ini breakout kan. Ya daripada kita 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 nunggu ini kan kalau nggak salah udah kita bahas deh Pak. Ya, sedangkan Toba, ya kalau kalau teman-teman lihat Toba, ini kegedean. Jadi walaupun dia dapat beberapa proyek dari ini dari Danantara, itu tidak akan mengubah apapun. Kalau Oasa betul, ya kalau lu bisa dapat satu dua proyek aja, dia bisa mengubah DNA-nya si Oasa, betul ya. Cuman ini kalau teman-teman tahu ya, ini udah pasti semua orang incar kan, ya. Jadi ya eh, apa kalau dibilang dia akan bergerak gimana gimana kan? eh, ya bakalan ketahan banyak gitu. Sekarang udah pasti turun, ya udah pasti turun. Teman bisa lihat volumenya sendiri ya. Banyak yang nahan Oasa karena dia udah tahu kan apa yang mau dipricein kan, ya kan? Nah, cuman kalau lu lihat dari sisi psikologinya, dari sisi apa market makernya, market maker kan pasti ogah ya, agak ogah kan ya di saham-saham yang sudah terlalu terang kan. Yang saham yang kita bahas yang baru breakout itu juga sebenarnya pengumpulan barangnya juga terlalu terang banget ya. Terang benderang malah kan. Temboknya itu kenceng-kenceng ya. Kemudian habis itu dimakan-makan makan begitu aja. Nah, pengalaman saya makanya yang menunjukkan kalau tembok-tembok begitu biasanya dia akan habisin dulu gitu. Jadi udah terlalu tinggi, kemudian dihabisin dulu gitu. Tapi hari ini breakout gitu. Ya mungkin dia udah ngabisin kemarin ya pas penurunan itu. Jadi buat saya Oasa, teman-teman kalau mau ikut ya udah teknikalnya teman-teman tungguin aja di daerah 228 sampai ke daerah 210 ya. Tapi kalau teman-teman mau bikin PR lebih dalam lagi, ada satu saham yang tidak terlalu banyak dibicarakan mengenai sampah. Itu lebih baik incar itu aja gitu. Ya.
Oke. Padahal cek deh. Tapi itu udah ini sebenarnya sih udah ini. Udah apa namanya? Sudah breakout ya. Tinggal kita tunggu pullbacknya. Pullback apa enggak? Pak Nunu dapat nggak akhirnya? Ya nggak tahu dan apa dia dapat nggak? Soalnya ini kan orang agresif ya. Oke, untuk BBKP karena sektornya yang jelek, ya sektornya yang jelek, ya ini sebenarnya ya stop loss kita kan masih di bawah sini. Masih di daerah 5960 kan. Ya udah, masih sesuai plan, udah teman-teman tinggal ikut aja. Kalau memang udah dapat di daerah situ, ya sudah sesuai plan, ikut aja. Ya, yang kita tahu adalah BBKP, yang kita mau lihat adalah NPL-nya kan. Ini cuma tinggal tunggu laporan keuangan doang. MPL-nya itu bagaimana? Apakah masih sama dengan 10%, apa masih 10% atau dia udah berkurang? Itu aja udah. Ya itu katalisnya. Ya, sedangkan sektornya, untuk sektor perbankan itu memang ya rata-rata memang apa ya masih tiarap lah. Oke? Nah, Bukalapak ini sebenarnya nggak ada yang perlu dibahas. Ya, Bukalapak ini saya bahas sekali lagi ya. Kita mau nggak mau tunggu mesoknya selesai. Mesoknya selesai itu tanggal 12 November. Jadi sebelum mesoknya selesai, nggak bakal ada pergerakan apapun di sini. Lu nggak akan lihat dia breakout 190 dan lain sebagainya itu nggak bakalan. Karena mesoknya harganya itu ada di 189. Ya ini lihat teman-teman ini lihat ya ini tadinya saya juga berpikir oh apa dia meninggalkan mesok nggak mungkin gitu loh ya nggak mungkin gitu ya kenapa karena kalau begitu dia di atas 189 ya karyawannya akan beli begitu karyawannya beli ini akan terjadi delusi market nggak mau ya market tidak mau gitu nah belum lagi kalau teman-teman tahu ya Forens itu kan lagi inflow ke Goto Goto kan gocap ya sekarang ya Goto ya. Ya, ini gocap ya, 50-an ya, 53 sampai ke 55 ini lagi inflow si Gotonya. Ya, jadi artinya ya sejak untuk ini ya, untuk saham teknologi ini berarti ada something. Apalagi kalau laporan keuangannya si Bukalapak kan udah bagus, ya, udah bagus. Kita cuma mau lihat adalah Q3-nya juga ikutan bagus. Kemudian katalis yang paling teman-teman juga mesti lihat adalah saudara-saudara udah pada jalan SCMA, MTEK ya itu sedang mempricing untuk video sama si Superbank kan. Jadi kita masih akan lihat si Bukalapak itu akan ditahan sampai 12 November. Lu akan lihat dia cuma di situ-situ aja. Ya, antara ini ya, antara 150 sampai 189. Udah di situ aja. Gak bakalan kemana-mana. Kalau lu, makanya kenapa saya udah bilang kan di hari apa itu ya. Kalau lu mau koleksi Bukalapak, belilah di dekat-dekat support. Itu aja udah. Ya, oke, IHSG hari ini turun dalam tetapi volumenya di bawah rata-rata. Itu yang saya bilang, Pak. Salah satu yang memperberat penurunan dari apa indeks harga saham gabungan adalah saham ini. Ini kan saham tidak liquid ya. Ya, turunnya juga paling cuma berapa ini sih, volumenya berapa sih ini? Ya, ini salah satunya gitu. Jadi kalau misalnya lu lihat volumenya di bawah rata-rata, ya karena salah satu saham ini hari ini turun 13% lebih. Ya lu hitunglah free floatnya. Eh, saya nggak pinter ngitung-ngitung di situ. Oke, ya. Oke, jadinya Bukalapak akan manggung setelah Mesop. Sebenarnya enggak, tetapi akan jauh lebih aman dia manggung setelah Mesop. Ya, jadi nggak ada delusi yang terjadi, ya kan? Ya, delusi tidak ada. Kemudian habis itu ya udah. Karena gini, teman-teman lihat SCMA. SCMA itu sudah kemana? Ya dia udah sampai berapa gede? Si Bukalapak nggak belum sampai segitu. Ya, dia udah naik sampai 200% lebih kan? Ya. Kemudian habis itu siapa lagi? MTEK ya? MTEK. MTEK kan? Nih, teman-teman lihat ya. MTEK itu sudah kemana? Ya sudah lari kemana-mana gitu loh. Itu. Ya, walaupun hari ini turun oke lah, udah. Ya, karena memang dia udah kalau si SCMA itu sudah 200%, ini juga sama 200% lebih. Nah, si Bukalapak itu cuma berapa sih? Ya, anggaplah kita ambil dari bawah ya. Ya 70 64%, 65%.
Gitu. Oke? Ya, jadi ya tunggu mesopnya kelar lah. Karena kalau mesopnya nggak kelar, dia nggak mungkin kemana-mana. Itu aja. Ya, Goto view-nya asing masuk dalam tiga. Iya, karena gini, kalau untuk Goto ya, eh, buat saya sih sebenarnya gini, dia kan masih ada kasus ya, walaupun si Nadiem itu kan udah nggak di situ ya. Tapi selama kasus itu masih disinggung terus, saya mungkin tidak terlalu melihat ke Goto lah. Ya saya ya udah ambilnya Bukalapak. Kebetulan ya katalisnya juga lagi ada di daerah sini kan. Jadi udah kita lihat di situ aja. Ya daripada lu ikutan kemudian habis itu nanti apa kasus korupsinya ke blow up lagi, ya, turun lagi kan. Kemudian TikTok juga lagi ada ini kan, ada masalah-masalah apa tuh kemarin tuh ya. Jadi ya buat saya udah kita lebih baik menghindari karena katalisnya negatifnya lumayan banyak di daerah situ. Udah kita lebih baik menghindar aja. Gitu daripada ini kan bagian dari manajemen risiko kan. Daripada nanti tiba-tiba tong gitu. Kenapa bank-bank himbara itu kita nggak ikutan koleksi? No, gitu kan? Kenapa BCA juga kita nggak ikutan koleksi? Salah satunya gini, ya teman-teman mungkin tahu beberapa minggu beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu ya BCA itu menaikkan biaya provisinya. Ya, biaya provisi itu biaya ini loh ya, biaya cadangan-cadangan untuk MPL-nya segala macam ya. Itu kenapa? Karena ya namanya sekelas BCA ya. Sekelas BCA dia sudah menyiapkan diri kalau mungkin ya tahun depan itu MPL-nya bakalan naik gitu. NPL bakalan naik ya. Nah, kemudian belum lagi kalau lu lihat di ini ya, bagaimana jor-jorannya Himbara habis dapat uang ya dan harus disalurkan lagi kan. Ya, itulah makanya ya untuk jangka pendek oke, tetapi jangka panjang no. Ya, karena kita butuh datanya. Lu tiba-tiba gitu ya sudah bisa menyalurkan 60-70%. Hebat ya? Dalam 1 bulan loh. Berarti kan itu mau nggak mau jor-joran. Lu mau nggak duit? Ayo nih ambil. Ya ambil ambil aja udah tampar gitu. Gue sih ngeri ya. Kalau gue ya. Oke. Nah, Bumi udah boleh masuk belum? Eh, Bumi lu tahu lah ada dua dua ini ya, dua dedengkot ya di situ ya ada Aceng sama UBS. Aceng dulu dah, Aceng lu perhatikan aja lah. Aceng Aceng kelarin dulu ya, habis itu apa Bumi tidak punya pemberat. Ya, tapi kalau lu mau masuk ya silakan ya, tinggal cicil-cicil aja. Cuman ya lu jangan berharap bumi itu langsung tiba-tiba jalan. Selama si Acengnya itu em, masih terus jualan. Kenapa Aceng jualan? Ya karena itu ada sebuah kebijakan dari negara asalnya. Si Aceng itu ternyata punya 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 SWF-nya Cina gitu loh. Jadi ya mau nggak mau dia harus ikut kebijakan itu. Dia jualan terus ya mau nggak mau ya kita mau nggak mau lihat aja udah. Katalisnya udah bagus banget. Ini mungkin kayak kejadian kayak BPKP dulu ya. Terus aja yang itu nggak mau pergi-pergi mau nggak mau dia isu terus kan. Nah sedangkan yang satu ini mau jualan gitu. Mau jualan tapi nggak boleh rugi. Ya gimana ya? Coba ya. Karena kalau rugi potong itu loh, dipancung loh masalahnya. Ya kan? Jadi dia mau jualan tapi nggak boleh rugi. Gitu ya. Jadi akhirnya mau nggak mau ya, kalau dia nego mau nggak mau harus jual rugi kan. Jadi mau nggak mau ya jual di reguler gitu. Jadi kalau ditanya Bumi masuk, ya nanti lihat aja di situ. Ya si Aceng kelar, ya lu baru lihat lah. Gitu aja ya. Oke. Oke teman-teman ini mungkin kalau kalau kita bicara teknikal udah pasti tidak terlalu menarik lah ya. Tetapi yang mau saya tekankan sekali lagi teman-teman, indeks harga saham gabungan itu untuk saat ini ya memang pengaruhnya di global itu memang gede. Tetapi penurunannya sebenarnya ya salah pengaturan free floatnya indeks juga lah ya. Tapi ya udahlah apapun itu ya yang paling penting adalah tetap kendalikan resiko teman-teman. Ya, balik lagi, apa yang bisa kita kendalikan itu yang kita urus. Yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita kontrol, jangan diurusin. Ya kayak indeks mau turun seberapa pun, lu nggak usah pusingin itu. Yang lu mau pusingin adalah bagaimana agar kalau gue rugi, ruginya terukur, terencana. Ya, gue punya risk management, gue tahu position sizing gue tahu di mana capital exposure gua, maksimal drawdown gua dan lain sebagainya. Itu kendalikan itu. Ya sehingga nanti kalau market bagus, gua masih punya
senjata, gue masih punya modal, darah gue itu masih penuh, ya. Sehingga pada saat dia udah mulai, ya kelihatannya udah mulai membaik, nah lu udah tinggal hajar aja. Jangan sampai ini habis, modal lu habis, begitu dia udah bagus, nggak bisa masuk. Ya kita nggak mau sampai kejadian seperti itu, ya. Percuma gitu loh. Market jelek lu merasa kayaknya bagus kok tampung 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 percuma gitu kan, ya. Nah lu harus bisa memastikan saat market sudah mulai selesai penurunannya, lu punya uang yang cukup, modal lu masih gemuk-gemuk untuk menghajar bawah. Ya kita bisa buy, ya kita bilang ya buy bottom, bottom fishing lah dan lain sebagainya, terserah lah ya. Tapi nanti pasti pasti ada ini ya, pasti ada low-nya. Yang saya lihat itu adalah yang sekarang ya, kalau dia bisa tutupin gap, lebih baik. Jadi nggak tahu pusingin, ya. Lebih baik tutup 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 sekalian, ya. Mumpung mumpung itu ya market sedang gonjang-ganjing begini kan. Nah, lu mau lihat ini selesai kapan? Tunggu pertemuan Xi Jinping dan si Trump itu berlangsung, dan itu berlangsung damai. Begitu dia damai, kelar udah selesai. Dan biasanya dramanya begitu, ya. Pasti akan ada yang ada yang ngalah ya, cuman lu nggak tahu aja. Biasanya kan kalau pertemuan-pertemuan gini ya kan si Trump pasti akan keluar jadi pemenang kan. Ah sudahlah, biasanya yang udah pernah nego-nego sama Trump udah pasti tahu lah. Udah lu kasih aja lah, kasih aja dia menang lah. Itu kan yang penting pasar lu gue bisa ambil gitu. Ya, oke, kita akan lihat seperti itu. Jadi ya, mungkin di gonjang-ganjingnya bakalan sampai ke akhir tahun, akhir Oktober, akhir ya. Kemudian di Oktober akhir itu juga ada namanya penurunan suku bunga oleh The Fed itu tanggal 26 Oktober. Jadi artinya mungkin saja sebelum Trump ketemu, market udah mulai ada rebounds-nya. Karena tanggal 26 Oktober, saya kalau tidak salah ya, The Fed itu sudah pasti akan mengumumkan penurunan suku bunga. Nah, situ gong satu, kemudian gong yang kedua itu akan jadi gong yang lebih gede, itu adalah pertemuan Trump. Semua mata akan di situ. Ya, begitu itu selesai dan nyaman, oh hai, hai dan kemudian jabatan gitu ya, udah selesai. Ya, nanti kita lihat, oh window dressing akan terjadi. Nah, window dressing kalau sampai benar terjadi dan semua itu aman, lu akan lihat ya, harga-harga saham itu akan dapat dari harga bawah. Kemudian habis itu dari November, Desember jalan sampai ke atas. Ini skenario-nya. Ya, base skenario ini bisa salah, tetapi kalau sampai itu benar, lu udah siap. Itu aja udah. Ya, lu udah siap maksudnya sekarang nih misalnya posisi dalam bentuk cash ya, kena trailing stop lah, kena stop loss ya, lu udah dalam bentuk cash ya. Nah, tinggal siap-siap aja jebret di situ. Oke, nantikan aja, tenang aja. Market itu nggak perlu diprediksi, nggak perlu dikendalikan. Yang penting kita, ya kita. Lu modal lu semua lu siap, peluru lu siap. Saat market sudah bisa masuk, kita masuk. Udah gitu aja, gitu. Ya, makanya disiplin di aturan, punya metode ya dan lain sebagainya. Oke, udah ya semua itu. Apa ya teman-teman kalau misalnya benar ini kan kesempatan teman buat baca kan. Teman-teman bayar aja suka-suka untuk e-booknya. E-book harusnya udah cukup lengkap lah ya. Jurnal, risk management, sama psikologi ya. Nah minggu depan saya mungkin akan masukin soal technical, beberapa technical buat teman-teman ambil ya. Oke, baik teman-teman sampai sini dulu ya. Kita di market review hari ini semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Semoga tidak terlalu banyak-banyak gonjang-ganjing di situ lah ya. Tapi seenggak-enggaknya teman-teman udah tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Itu, oke? Happy weekend semuanya. Ya, jalanin liburan dengan tenang-tenang saja. Ya, jangan nggak usah gonjang-ganjing, nggak usah eh, apa sesuatu yang nggak bisa lu urusin, nggak usah diurusin. Ya, tinggal urus aja yang bisa lu kendalikan. Itu lu akan lebih tenang kok. Ya, jalanin hidup lebih baik. Oke, sampai ketemu minggu depan. God bless semua. Saya Jim pamit. Thank you.